Oke, thank you ya teman-teman semuanya. Saya sapa dulu teman-teman semua. Semangat pagi Enrich Victory. Apa kabar? Yes, yes, yes. Success together. Oke, thank you teman-teman. Silakan duduk. Ya, oke. Teman-teman, saya mau ucapkan pertama-tama, saya mau say thank you dulu. Ya, saya mau say thank you untuk Tuhan kita yang luar biasa. Ya, tentunya karena berkat Tuhan yang luar biasa, kita semuanya dikumpulkan hari ini di tempat ini untuk kita sama-sama belajar, teman-teman ya. Jadi saya bukan mengajarin, saya bukan menggurui teman-teman, tapi kita masih sama-sama belajar. Ya, apalagi di sini suhu saya banyak banget, teman-teman. Ya, terus thank you Ko Erison ya untuk undangannya yang ke-18 kali. Ya, thank you Ko Erison. Lalu thank you juga untuk semua founder Enrich Victory untuk kesempatannya. Dan tentunya tepuk tangan untuk teman-teman semuanya yang hari ini hadir. Yang berikan kesempatan buat saya, berikan kesempatan buat diri teman-teman untuk mau bertumbuh di bisnis Prudential. Ya, ntar saya ada materi teman-teman. Ya, saya bawain materi walaupun ini masih bulan Februari, di penghujung Februari teman-teman. Ya, tapi saya selalu bawain adalah finish strong no matter where you start. Ya, artinya apa teman-teman? Kita bukan finish strong itu di bulan Desember. Tapi kita finish strong itu di setiap bulan, di setiap kuartal, di setiap semester. Dan pada akhirnya kita akan finish strong di akhir tahun teman-teman. Ya. Oke, orang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Tadi teman-teman udah lihat sekilas ya Sunday Punch saya. Jadi saya itu kelahiran di Papua, jauh banget teman-teman. Ya, dari saya kecil sampai saya SMP saya di Papua. Lalu begitu saya sudah selesai SMP, mama saya bilang, kamu jangan di Papua lagi. Ya, kamu jangan di Papua lagi, kamu harus pindah. Karena kalau di Papua kami pendidikannya tertinggal teman-teman. Ya, pendidikannya tertinggal, so mama saya bilang kamu harus pindah. Saya bilang saya nggak mau gitu ya terlalu jauh. Akhirnya saya masuk di asrama di Sulawesi ya, di Manado, lebih tepatnya di Kota Tomohon teman-teman. Nah, di situ saya pendidikan 3 tahun SMA. Setelah SMA saya ke Jakarta untuk kuliah. Nah, begitu saya kuliah di Jakarta, saya kuliahnya di BINUS teman-teman ya. Kayaknya banyak anak BINUS di sini ya. Banyak ya? Oke. Nah, begitu saya lulus SMA ya, saya pergi kuliah. Yang saya lakukan saat kuliah teman-temannya setiap hari apa sih? Pergi kuliah, pulang kerjain tugas. Ya, nanti ya ngumpul-ngumpul sama teman, nggak tahu ternyata kehidupan after kuliah itu menegangkan ternyata teman-teman gitu ya. Kalau masuk ke dunia kerja itu menegangkan. Ya, yang saya pikir ya udahlah saya ikutin aja kehidupan gitu ya. Pergi kuliah, pulang kuliah, nongkrong sama teman tanpa berpikir, wah saya bingung juga gitu ya mau setelah lulus kuliah mau jadi apa. Ya teman-teman, saya kuliah ngambilnya teknik industri dan manajemen. Ya, kenapa saya ngambil teknik industri dan manajemen? Karena dulu waktu saya sekolah teman-teman ya. Dulu waktu saya sekolah, waktu saya udah mau lulus SMA, ditanya nih sama orang tua, lu mau jadi apa? Ya, cita-cita saya dari dulu tuh mau jadi dokter teman-teman. Saya selalu mau jadi dokter dari dulu. Ya, sampai SMP selesai saya mau jadi dokter. SMA kelas 1, kelas 2 ditanya mau jadi apa? Riko mau jadi dokter. Nah teman-teman, begitu masuk SMA kelas 3, ada satu kakak kelas gitu ya, senior yang udah lulus, terus dia balik gitu ya sebagai alumni, dia datang, biasalah ngobrol-ngobrol di sekolahannya, dia nanya, dia nanyain satu-satu gitu ya, ada kelas, jadi lu mau kuliah apa? Jadi lu mau sekolah apa? Ya, lalu saya bilang, oh kak saya mau jadi dokter. Nah, ada satu akhirnya tiba-tiba ngomong gitu ya, dia bilang kayak gini, lu yakin lu mau jadi dokter? Tahu nggak kalau kuliah kedokteran itu, ntar saat ospek, ntar lu dikurung loh 1 malam di kamar mayat sendirian. Ya teman-teman, saya bukan penakut, nggak suka aja gitu ya. Akhirnya saya buyar berpikir untuk jadi dokternya. Ya, saya berpikir masa sih kayak gitu kan. Kok gitu maksudnya dikerjain, ntar kuliah malah dikerjain lebih gawat lagi gitu kan. Nah kembali lagi teman-teman, saya kan nggak tahu karena dari dulu kan fokusnya adalah oke, saya mau jadi dokter gitu kan. Begitu saya berpikir apa nggak usah ya jadi dokter ya, saya bingung dong. Ya saya tanyalah ke papa saya, saya tanya ke mama saya dulu ya, saya bilang, mah kayaknya nggak usah deh kuliah dokter. Mama saya orangnya gampang banget gitu ya, dia cuma bilang kayak gini, terserah mau jadi apa gitu ya, yang penting lu kuliah ya, minimal lu lulus S2. Ya mama saya selalu kayak gitu teman-teman, ya yang penting lu kuliah. Akhirnya teman-teman saya berpikir ya sudahlah, yang penting saya kuliah kan, menurut mama bagusnya apa? Ya mama saya bilang, lu ini aja nih kuliah teknik kayaknya keren. Ya, kalau kuliah teknik tuh keren. Kenapa? Anak laki-laki kuliah teknik punya gelar insinyur. Ya mama saya terinspirasi dari ini, Sidul anak sekolahan teman-teman ya. Tukang insinyur gitu ya. Jadi dia mau anaknya punya gelar insinyur. Akhirnya saya ke papa saya tanya, Pak, mama bilang mending kuliah teknik aja.
Ya, nanti punya gelar insinyur ya. Sekarang udah gak ada insinyur, sarjana teknik teman-teman ya. Terus bapak saya bilang, gak usah kuliah teknik-teknik kayak gitu. Ya, lu mau jadi bos kan? Lu mau pimpin perusahaan kan? Yang pimpin perusahaan tuh namanya manajer, direktur. Lu kalau ambil teknik, lu ntar jadi teknisi. Ya, mending kalau lu mau pimpin, lu jadi manajer, lu jadi direktur, ambil ekonomi aja. Ya kebetulan teman-teman di BINUS ada program double degree supaya saya nggak pusing gitu ya. Akhirnya saya kuliah dua-duanya teman-teman. Makanya saya kenapa lulusnya ada punya gelar sarjana ekonomi dan sarjana teknik teman-teman. Ya. Nah di situ teman-teman itu lulusnya itu kan sudah diprogram ya. Karena sudah diprogram saya lulusnya 5 tahun. Orang lain 3,5 sampai 4 tahun, saya harus 5 tahun. Karena jumlah SKS-nya pun jauh lebih banyak. Orang normal 146. Saya yang tidak normal 210 teman-teman. Dan itu harus selesai dalam 5 tahun. Ya, saya selesaikan dalam 5 tahun. Lalu sampailah di satu waktu teman-teman ya, disinilah awal saya berkenalan dengan Prudential. Memang semuanya tuh sudah diatur sepertinya teman-teman ya. Karena saya lulusnya lebih lambat ya, bukan karena terlambat loh ya, tapi memang karena program gitu ya. Jadi saya lulusnya lebih lama dari teman-teman saya. Pada akhirnya teman-teman saya kan udah pada lulus kuliah kan. Nah begitu teman-teman saya udah pada lulus kuliah, itu udah pada mulai cari kerja, udah pada, saya lihat nih wah udah punya penghasilan gitu ya. Lalu ada teman-teman saya yang dari luar negeri gitu ya, udah pada balik ke Indonesia, lalu ya cari kerja di Jakarta. Nah ada satu teman saya, kan orang Sulawesi ya, dia orang Sulawesi, jadi di Jakarta itu temannya dikit banget, apalagi dia lulusan luar negeri. Nah karena dia lulusan luar negeri, temannya di Jakarta dikit, hari-hari ketemunya siapa sih? Kalau nggak si Riko, si A, si B kembali lagi ketemu si Riko. Gitu aja teman-teman. Nah teman saya ini waktu itu kita selalu ini ya janjian nge-gym bareng di Central Park teman-teman ya. So setiap minggu tuh kita ketemu ya, ada waktu-waktunya kita ketemu nge-gym bareng. Lalu ada satu waktu di hari Sabtu teman saya ini tidak datang. Ya sekitaran jam-jam 8 setengah 9 dia belum muncul gitu ya. Akhirnya saya tanya sama teman saya, bro, lu di mana? Kok nggak muncul pagi ini? Lalu teman saya bilang, oh iya bro, gue lupa info, gue ada urusan nih, ya, gue ada ikut satu seminar, entar udah selesai kita makan siang bareng ya. Nah teman saya cuma ngomong kayak gitu teman-teman. Akhirnya ya, begitu udah selesai jam 11, setengah 12 dia muncul nih jam 12 ya. Sekitar jam 12-an dia muncul di Central Park, akhirnya kita duduk makan bareng. Ya duduk makan bareng, lalu saya nanya sama teman saya gitu ya, saya bilang, lu dari mana bro? Lalu teman saya bilang, oh tadi gue habis ikut satu seminar, bagus banget. Ya, namanya Prudential. Ya, sedikit banyak saya ingatlah Prudential itu apa teman-teman ya. Akhirnya saya bilang, oh lu belajar apa sih bro dari seminar tadi? Lu kalau ada seminar-seminar kayak gitu ajakin gue dong. Gue suka soalnya ikut-ikut seminar. Ya saya orangnya suka belajar teman-teman, jadi saya suka ikut seminar kayak gitu ya. Saya bilang ke teman saya, lu kalau ada yang kayak gitu ajakin dong. Gitu kan, ngomong-ngomong lu belajar apa tadi, dapat apa dari seminar tadi? Lalu teman saya ngomong, oke bro, sebelum gue ceritain lebih lanjut tentang seminar tadi, ya gue mau cerita kepada lu dulu nih. Ya gue mau minta pendapat lu 10 menit aja. Ya teman-teman kira-kira apa yang diceritakan teman-teman? Pak Ali teman-teman, ini orang gila. Apa yang dia ikutin pagi-pagi? BOP teman-teman. Dia baru ikut BOP pagi hari, siangnya dia coba-coba presentasi teman-teman. Saya lihat belepotan juga gitu dia ngomong gitu ya. Tapi saya lihat wah bagus gitu, makanya saya tangkap artinya. Lalu setelah dia cerita Pak Ali gitu ya, saya nanya ke dia teman-teman. Saya nanya, bro kalau misalkan ambil program seperti yang lu jelasin ini, gue bisa ngambil berapa? Gue harus nabung berapa? Dia kan ngomongnya nabung teman-teman ya. Tapi Pak Ali kita udah ngapain teman-teman, udah punah Pak Alinya teman-teman akhirnya. Ya udah akhirnya dia cerita gitu ya, dia cerita berapa programnya dia bikinin lah, ilustrasi waktu itu sekitar 1 juta teman-teman. Saya berpikir kalau 1 juta kayaknya lumayan juga nih. Ya lumayan berat buat saya kalau 1 juta. Kenapa berat teman-teman? Soalnya saya masih kuliah. Ya, saya masih kuliah lalu masih dapat uang jajan dari orang tua. Kalau misalkan saya keluarin 1 juta lagi, wah itu berat banget. Akhirnya saya bilang sama dia, bro boleh nggak kalau misalkan ditunda dulu, ditahan dulu. Nanti kalau misalkan gue udah kerja, kan tahun depan gue udah lulus kuliah, gue udah kerja. Itu udah pasti gue punya penghasilan, nanti pasti gue ambil program sama lu. Ya udah selesai, teman saya udah selesai cerita, dia iya gitu kan, karena ya dia nothing tulus teman-teman, dia cuma trial and error, orang dia baru ikut pagi BOP, dia cuma coba-coba aja gitu kan, 1 kali, dia coba-coba sekali teman-teman. Lalu saya bilang sama teman saya, bro kembali lagi pertanyaan gue, so apa yang lu dapat dari seminar tadi? Ya lalu teman saya bilang,
Bro jujur ya cuma 2 yang gue ingat. Satu yang tadi gue ngobrol sama lu, yaitu presentasi itu. Yang kedua yang gue ingat adalah setelah 5 tahun kita bisa punya income 100 juta per bulan. Ya teman-teman, saya udah nggak ingat lagi presentasi dia yang pertama tadi ya. Yang saya ingat di kepala saya adalah setelah 5 tahun 100 juta per bulan. So kepala saya langsung berhitung ya teman-teman ya. Usia saya waktu itu 22 tahun ya. Usia 22 tahun belum lulus kuliah. 5 tahun dari sekarang ya, waktu itu gitu ya. 5 tahun berarti adalah usia 27. Di usia 27 tahun punya income 100 juta per bulan. Menurut teman-teman oke apa oke banget? Oke banget. Ya oke banget teman-teman. Saya nggak ngomong deh 100 juta, setengahnya aja. Setengahnya aja 50 juta di usia 27. Waktu itu menurut saya masih jauh oke banget teman-teman. Ya masih sangat-sangat oke gitu loh. Dan akhirnya saya bilang sama teman saya, oh bro kalau yang seperti ini gitu ya. Kalau mau ikut seminar seperti ini yang lu bilang bisnis. Itu gua harus tunggu punya ijazah, lulus kuliah, apa gimana bro? Ya lalu teman saya bilang, oh nggak harus lulus kuliah, yang penting lu udah punya KTP, lu udah bisa join bisnis ini. Nah lalu saya bilang sama dia gitu ya, bro satu lagi deh pertanyaan gue yang terakhir. Lu bisa nggak jelaskan kepada gue asal muasal 100 juta per bulan tuh dari mana sih? Ya teman-teman saya orangnya logis gitu ya, hitungan. Jadi cukup buktikan bahwa perhitungan itu betul, ada angkanya muncul 100 juta. Intinya saya minta adalah jenjang karir teman-teman. Ya nah teman-teman saya ini kan baru ya teman-teman ya. Jadi dia bilang kayak gini, bro jujur ya gua belum ingat nih, tapi tadi ada dijelaskan. Nah boleh nggak lu kasih gua waktu, ya setelah lu kasih gua waktu nanti besok kita ketemu lagi. Ya itu hari Sabtu teman-teman ya, hari Minggu nggak tahu lah dia pulang belajar gitu ya. Hari Minggu dia ketemu saya lagi dan dia jelaskan jenjang karir itu dengan sangat baik. Dan dia munculkan angka 100 juta per bulan itu. Dan di hari Minggu itu di situ saya langsung ngomong, bro boleh nggak kalau saya mau join? Dia kaget teman-teman. Ya akhirnya di hari itu saya putuskan untuk join, dia minta semua data-data saya kasih, tanda tangan formulir gitu ya. Kalau sekarang kan teman-teman kita pakai Proofforce ya, langsung isi langsung keluar gitu ya. Kadang pagi kita isi, sore keluar kode agent teman-teman. Saya waktu itu enggak teman-teman. Ya, kenapa? Karena saya masih harus menunggu kode agent saya tuh ada sekitar 3 minggu lebih baru bisa keluar. Kenapa saya harus menunggu sampai proses dia selesai? Karena kan dia baru ikut di hari Sabtu teman-teman ya. Formulir dia aja hari Seninnya itu baru disubmit. Formulir keagenan dia itu belum disubmit, tetapi dia sudah dapat agent teman-teman. Nah, lebih lucunya lagi teman-teman, dia pun harus menunggu. Kenapa? Karena di hari itu sebenarnya tujuan dia pergi ikut acara BOP hanya untuk mengantar cicinya. Cicinya yang diundang teman-teman. So cicinya diundang ikut BOP, dia ikut di situ. Akhirnya direkrutlah cicinya, tapi cicinya pun harus menunggu. Dia harus menunggu sampai cicinya punya kode agent keluar. Saya harus menunggu 2 orang ini teman-teman. Ya. Ya akhirnya tapi ya sayangnya ya berdua ini udah tidak ada di Prudential lagi dan sekarang direct leader saya kalau teman-teman kenal ada namanya Ko Joli. Nah itu adalah direct leader saya sekarang. Ya itulah teman-teman. Nah dari situ ya teman-teman ya jalannya waktu ya saya pokoknya menunggu lah. Nah di saat saya menunggu waktu saya mau ujian AAJI apa yang saya lakukan teman-teman? Saya bolak-balik ke kota Kasablanka. Ya, saya bolak-balik kota Kasablanka itu apa sih training? Dulu ada namanya AWS, Agency Workshop Series. Ada 9 series teman-teman dengan topik yang berbeda. So apa yang kita lakukan? Saya dengan teman saya gitu ya janjian, suka yuk kita pergi training, isi yang kosong di mana? Ya ada 3 shift trainingnya, jam 9 sampai jam 12, lalu setengah 2 sampai setengah 5 sore, lalu jam 6 sampai jam 9 malam. Ya saya ingat banget. Ya jadi kita lihat aja nih, di mana topik yang kosong di situ kita masuk. Ya kalau saya nggak ada kuliah ya saya pergi gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan ya kayak gini. Ada yang shift pagi jam 9 sampai jam 12. Lalu ternyata shift siangnya saya sudah ikut. Shift malamnya saya belum ikut. Saya berpikir daripada kosong apa yang saya lakukan? Saya pergi canvassing teman-teman. Ya canvassingnya di mana? Canvassingnya di Mall Ambassador. Nah ternyata itu orang Prudential udah banyak banget teman-teman ya yang canvassing di Mall Ambassador. Ya akhirnya teman-teman saya pokoknya mulai gitu ya saya jalanin dengan canvassing. Ya. Begitu kok agent saya udah selesai, udah keluar, terus saya udah AJI, udah selesai gitu teman-temannya, udah beres. Nah hal pertama yang saya lakukan adalah saya telepon mama saya kasih tahu gitu ya. Kasih tahu mah saya ada ikut ujian jadi agen asuransi, saya baru lulus asuransi Prudential.
Ya di situ mama saya ngoceh-ngoceh lah intinya teman-teman ya. Kenapa? Karena anaknya sudah mau lulus kuliah, sudah mau selesai, tampak-tampaknya terlihat gitu kayaknya harusnya cum laude gitu kan. Terus ngapain jadi agen asuransi Prudential lagi. Mama saya ada kepahitan gitu ya dengan Prudential. Nanti saya cerita teman-teman kenapa ya. Akhirnya di situ begitu saya udah selesai lulus AJI teman-teman ya. Leader saya waktu itu temanin, untung leader saya temanin ya. Dan leader saya cuma bilang kayak gini, mama kamu kenapa? Oh ya mama saya bilang dulu papa klaimnya itu tidak dibayarkan. Ya, akhirnya duduk coaching langsung teman-teman ya. Leader saya ngomong, kamu harus tahu ada alasan-alasan kenapa sampai klaim itu tidak dibayarkan. Ya dikasih tahu lah teman-teman masih dalam masa tunggu, mungkin polisnya lapse, mungkin lu ngambilnya asuransi jiwa berharap klaim kesehatan yang kayak gitulah. Ya tapi setelah dijelaskan dia bilang kamu harus ikut training terus. So kita belajar kan. Kalau mau mulai prospek tuh mulai dari ring 1. Setuju ya? Ring 1 dulu kita list nama, lalu ring 2 referensi, lalu ring 3 kalau misalkan memang market kita tipis teman-teman. Tapi saya mulai dari ring 3 teman-teman pada waktu itu. Ya saya mau tidak mau saya mulai dari ring 3 karena satu saya di Jakarta sendiri gitu ya. Sebatang kara lah di Jakarta ya. Keluarga semuanya di Papua. Keluarga besar semuanya tidak ada di Jakarta teman-teman. So saya mau prospek mulai dari siapa sih kalau ring 1? Teman-teman terdekat, teman-teman kuliah. Teman-teman kuliah atau misalkan teman-teman yang udah lulus baru mulai kerja. Ada duitnya nggak kira-kira teman-teman? Hampir bisa saya pastikan tidak ada teman-teman. Ya, adapun itu tujuannya tuh dipakai lain. Tujuannya tuh tidak dipakai untuk berpikir proteksi, berpikir jangka panjang kayak gitu enggak teman-teman. Tujuannya adalah wah saya mau menikmati gaji pertama saya hari ini. Ya saya bisa beli handphone kesukaan saya bisa beli barang-barang kesukaan saya yang kayak gitu. Itu yang ada di kepalanya teman-teman. Ya dan itu saya alami teman-teman. Dan pada akhirnya saya lakukan dengan canvassing yang kenapa saya bilang saya canvassing di Mall Ambassador. Ya, kalau saya pergi canvassing teman-temannya saya selalu ingat cerita lucu yang saya nggak pernah lupa teman-teman. Saya pergi canvassing ya, saya dengan teman saya berdua. Saya berdua body-body ya, kita tidak satu grup tapi kita body-body. Itulah pentingnya teman-teman kalau misalkan teman-teman di bisnis ini selain punya leader, selain punya tim leader, teman-teman cari body-body. Siapa yang sefrekuensi yang bisa jalan bareng. Tapi teman-teman cari yang frekuensinya oke teman-teman ya. Jangan yang kalau misalkan kita ketemu bareng gitu ya, lu closing nggak? Aduh gua habis ditolak. Aduh gue juga habis ditolak. Aduh ya udahlah memang bisnis ini susah gitu ya. Jangan teman-teman. Kalau ada salah satu yang kayak gitu teman-temannya ganti, cari teman yang lain teman-teman. Ya, saya pergi berdua dengan teman saya pergi canvassing gitu kan. Kami jalan di Mall Ambassador masuk toko demi toko door to door. Ya. Jadi saya masuk pegang market survey lalu saya mulai gitu ya. Halo Pak, selamat siang. Perkenalkan saya Riko, ini rekan saya Melisa, kami dari Prudential. Kami ditugaskan oleh kantor untuk melakukan market survei Pak. Kami minta waktunya 10 menit ya. Tahu nggak teman-teman yang jaga toko itu bilang apa? Dek, lu mau itu ya? Cerita si Pak Ali itu ya? Teman-teman saya udah diam kayak gitu ya. Sama teman saya kita udah diam gitu ya, udah nggak ngomong lagi. Terus dia lanjut lagi teman-teman. Mau saya aja nggak yang ceritain? Waduh teman-teman, kita mundur teratur. Oh iya, udah pernah Pak ya, berarti ya Pak ya market survei di sini ya. Permisi Pak ya, mundur teratur teman-teman. Akhirnya kita mundur, ya. Ya kita keliling-keliling lah, intinya kayak gitu ya, cari-cari. Tapi kita ketemu satu yang kayak gitu. Ya akhirnya singkat cerita ya saya berpikir sama dia kayak gini. Kita nggak boleh pergi ke yang di toko-toko yang udah jelas-jelas, udah seling nih ya senior-senior Prudential di situ. Karena udah pasti orangnya itu aja. Ya kita cari di food court lah, kita cari di mana lah. Akhirnya kita cari nih keliling-keliling di mall, di food court, di Citraland. Lalu waktu itu kita pameran-pameran di gedung MPR. Kayak gitu teman-teman ya. Berasa kok perjuangannya. Jadi yang terjadi adalah kayak gini. Orang kadang melihat ya pencapaian kita. Orang melihat wah gila ya dia TOT, COT berturut-turut, PCC terus-terusan. Tapi itu adalah yang terjadi belakangan ini teman-teman. Ya, orang tidak tahu apa yang terjadi di 5 tahun pertama. Kalau kita tidak ceritakan, susahnya seperti apa. Ya, udah closing, udah tanda tangan teman-teman. Ya, terbang jauh-jauh, saya terbang jauh-jauh ke Jayapura, bayar tiket PP itu 10-12 juta teman-teman. Udah tanda tangan ilustrasi 100 sekian juta itu di tahun 2017 teman-teman ya. Saya masih baru-baru berarti masih 4 tahun gitu ya karena saya join 2013.
Udah tanda tangan, saya udah terbang jauh-jauh, udah kembali ke Jakarta, tidak dibayar teman-teman, tidak issued polisnya. Saya pernah mengalami itu juga. Ya, so ada jatuh bangun yang kita lewatin, tetapi yang jadi pertanyaan adalah ketika kita jatuh 10 kali, kita mau tidak berdiri yang ke-11. Itu dulu. Nah, kalau mindsetnya kita udah samakan nih teman-teman, ya teman-teman udah mau tanamkan punya mindset seperti itu kayak ya udahlah, intinya kalau gua jatuh gua berdiri lagi, gua jatuh gua berdiri lagi. Nah, teman-teman pasti akan panjang di bisnis prudensial. Ya. Oke, saya lanjut lagi teman-teman. Ya, berjalan waktu akhirnya saya training gitu ya. Saya training, saya canvassing, saya close maksudnya dari canvassing itu ada nggak closing? Ada. Kecil-kecil teman-teman. Ya 500.000, 750.000, 800.000. Tapi ada nggak closing? Ada teman-teman. Happy nggak? Happy banget. Ya, karena semua ada masanya. Ya, semua ada masanya. Pada masanya saat itu, saya yang penting adalah saya bisa closing, meyakinkan orang untuk ambil program ini, dia percaya sama saya, itu happy banget teman-teman. Ya, berjalan waktu saya lakukan itu teman-teman sampai di satu waktu ya di bulan Oktober di tahun 2013. Papa saya itu jadwal check up rutin. So papa saya yang jadwal check up rutin, akhirnya papa saya terbang ke Jakarta. Nah waktu itu pemeriksaan lengkap gitu ya, cek darah lah segala macam sampai EKG jantung. Nah waktu EKG jantung ternyata teman-teman ada hasilnya yang kurang baik. Hasil EKG-nya kurang baik, lalu dokter jantung yang baca dan dokter jantung bilang, Pak ini sepertinya EKG-nya kurang baik nih Pak. Ya boleh tidak kalau kita lakukan tes lanjutan yaitu treadmill. Ya mau tidak mau sih Pak, Bapak tetap harus treadmill karena ini ada sesuatu yang tidak baik Pak di sini. Ya pada akhirnya teman-teman, di situ kita lakukan treadmill test, udah selesai treadmill test, ternyata treadmillnya yang harusnya selesai dalam 8 sampai 10 menit, Papa saya selesai menit ketiga dengan sakit di dada dan ngos-ngosan teman-teman, udah. Akhirnya dokter bilang, Pak kayaknya kita harus lanjutin ya, kita harus lakukan lagi yang namanya kateterisasi untuk melihat. Ya, nah itu papa saya kan punya polis prudensial teman-teman yang saya sempat bilang tadi ya. Tapi dulu klaimnya itu pernah ditolak. Tapi kenapa alasan penolakannya? Nah nanti kita lihat teman-teman. Dari situ teman-teman ya, jalan akhirnya dilakukan ya. Maksudnya kateterisasi udah approve segala macam. Maksudnya kita setuju bahwa kita keluarga mau lakukan. Dan kita tidak ngeh bahwa asuransinya itu masih berjalan teman-teman. Saya nggak ngeh bahwa asuransinya masih berjalan. Waktu saya mau daftarkan rawat inap gitu ya untuk tindakan ya, saya kan mencari KTP papa saya, ternyata ada kartu prudensial yang gambar kerang itu teman-teman. Yang lama, udah lama banget. Ya ada kartu prudensial gambar kerang, akhirnya saya telepon leader saya nanya, kok boleh nggak tolong dicek polis ini nomor sekian masih aktif tidak ya? Karena orang tua saya nggak tahu juga ini polis aktif apa tidak gitu kan. Pada akhirnya leader saya bilang, nggak apa-apa masukin aja kartunya, nanti kalau misalkan ditolak, rumah sakit akan minta deposit. Ya berjalan hari pertama, kedua, ketiga sampai pulang teman-teman tidak ada permintaan deposit. Ya begitu dokter sudah izinkan pulang, akhirnya teman-teman ya saya pergi ke kasir gitu ya, lalu kasir sodorin nih bilnya. Pak ini tagihan Bapak 106 juta dan semuanya sudah dibayarkan oleh Prudential. Ya tepuk tangan dong teman-teman untuk Prudential. Nah di situ kaget juga gitu ya. Akhirnya saya telepon mama saya bilang, Mah ini kemarin kan saya iseng masukin prudensial Papa ternyata masih aktif dibayarin. Terus mama saya juga kaget, itu masih ada emang prudensialnya. Nah, ternyata setelah dicek teman-teman lupa dicabut auto debitnya teman-teman. Ya dan saya bersyukur itu auto debitnya lupa dicabut karena bayarnya tahunan teman-teman, setahun sekali. Ya setahun sekali auto debitnya lupa dicabut, saking banyaknya rekening koran ya. Itu tidak, maksudnya mereka tuh udah nggak pernah ngecekin lagi teman-teman. Nah akhirnya saya bertanyalah sama mama saya, kenapa sampai polis papa saya itu dulu dibilang tuh ditolak ya. Jadi papa saya itu punya polis prudensial buka dari Bank S, bukanya dari bank teman-teman. Ya buka dari bank, lalu polisnya itu terbit di bulan Desember tahun 2011. Bulan Desember 2011 dan papa saya mengajukan operasi katarak di bulan April 2012. So polisnya baru berjalan 4 bulan teman-teman. Ya, yang menyedihkan apa teman-teman? Karena itu bukanya di Bank S, yang datang bukan agent, yang datang bukan, kalau di bank itu bilangnya FSC, Financial Service Consultant. Ya itu adalah selevel dengan kita adalah agent gitu ya, kalau kita di Prudential, mitra bisnis selaku agent, ya selaku tenaga pemasar, itu ya kita istilahnya sekarang ya. So yang datang itu siapa sih? Yang datang kepala cabang. Kepala cabang yang datang, Pak ini ada program dari Prudential, dibantu ya Pak ya. Di sini Pak tanda tangannya, tanda tangan aja teman-teman.
gitu ya. Jadi preminya pun nggak kecil, maksudnya preminya pun itu tahunan pada waktu itu gitu ya. 13 tahun yang lalu itu 50 juta setahun. Nah, karena 2011 kan udah debat pertama dong, 2012 klaimnya ditolak. Nah 2012 Desember kan debat premi kedua kan, karena debat premi kedua itu lupa teman-teman dicabut auto debitnya, ke debat lagi. Gitu. Nah 2013 di bulan Oktober itu papa saya udah klaim. Teman-teman bisa bayangkan nggak kalau misalkan di bulan Desember 2012 itu tidak terdebat, tidak terbayar polisnya. Ya, papa saya harus keluar uang di tahun depannya itu berapa banyak. Dan ke depannya berapa banyak. Ya, dan puji Tuhannya waktu itu ada program konversi teman-teman ya. Dan papa saya sampai hari ini masih punya plan Gold B. Ya, masih punya plan Gold B sampai hari ini, polisnya enforce. Nah, saya bersyukur banget waktu itu ya, kelupaan auto debitnya tidak dicabut teman-teman. Kalau tidak ya saya nggak tahu sampai hari ini papa saya mungkin nggak punya polis asuransi dan risiko yang begitu banyak di luar sana. Itu yang saya ceritakan kepada orang risiko tersebut, ternyata keluarga saya tidak terproteksi. Ya, oke teman-teman, dari situ akhirnya saya minta izin gitu ya sama papa mama saya bilang kayak gini, "Mama boleh nggak kalau misalkan saya pulang ke Papua, saya mau ceritakan kabar baik ini, program ini kepada teman-teman papa dan mama semuanya." Ya, ya dengan tangan terbuka tentunya ya, silahkan pulang gitu ya anakku gitu kan. Pergilah bercerita. Ya, saya keliling teman-teman bercerita. Itu saya baru mulai teman-teman ya, saya keliling bercerita one on one, cari gitu ya prospek, dan dalam 1 tahun itu yang saya bilang teman-temannya ada masanya gitu ya. Dalam 1 tahun itu waktu itu Star Club Tokyo angkanya 438 juta. Ya, saya tutup 430, maksudnya saya tutup angka itu Star Club Tokyo dan di 30 case teman-teman. Jadi case-nya itu pun sama. Maksudnya saya lakukan teman-teman ya. Saya lakukan itu ya kecil-kecil. Berarti kan average case-nya adalah sekitar 10 sampai 15 juta, 12 sampai 15 juta lah. Nah, tapi market itu berkembang. Market itu berkembang teman-teman. Saya lakukan market itu berkembang di tahun 2020. Ya di tahun 2020 dengan jumlah case hampir-hampir sama lah 30 case. Saya nggak tutup di Star Club teman-teman, saya tutup di top of the table waktu itu. Nah, sekarang bagaimana teman-teman? Yang jadi pertanyaan bagaimana caranya mengembangkan market? Ya, pertanyaan-pertanyaan kayak itu ada semua di slide teman-teman. Ya oke, sekianlah itu tadi ya perkenalan singkat dari saya teman-teman. Singkat banget gitu ya, sampai belum mulai slide. So teman-teman, saya selalu mau bawakan adalah mindset kita adalah selalu berpikir finish strong no matter where you start. Ya mungkin teman-teman ada yang baru start nanti ya udahlah tanggung nih, ini tanggal 28 Februari, saya startnya besok aja deh 1 Maret. Nggak apa-apa. Ya, ada mungkin yang udah lari dari Januari teman-teman. Ya nggak apa-apa, kalau dia larinya dari Januari, teman-teman bayangkan dia finishnya bukan strong, super duper strong teman-teman. Pasti itu. Ya, tapi teman-teman jangan merasa saya sudah ketinggalan nih. Ya udahlah, apalagi sekarang bilang gitu ya, aduh udah Februari udah masuk Maret, saya udah ketinggalan nih tahun depan aja. Itu kalau ada ya, kayak gitu ya, leadernya tahu gitu ya, timpukin aja. Ya leadernya timpukin aja biar sadar teman-teman. Ya, karena yang saya lihat teman-teman banyak kok yang baru mulai di semester 2 berhasil juga kok. Banyak yang baru mulai di kuartal 4 berhasil juga kok. Apalagi kita yang masih baru mulai teman-teman. Ya, oke. Saya kembali lagi teman-teman ya. Saya kembali lagi tadi berjalannya waktu gitu ya. Berjalannya waktu saya biasalah. Maksudnya saya belum melihat. Maksudnya bukan belum melihat sih. Saya lagi mencari nih jati dirinya di Prudential. Apa yang membuat saya klik? Apa ahanya di Prudential? Ya walaupun dari tahun 2014 itu saya udah capai Star Club. Udah promosi. Berikutnya Star Club lagi. Terus-terusan teman-teman sampai tahun 2017. Tapi saya mencari sesuatu kayak apa sih yang ada gebrakan apa sih yang bisa saya buat gitu loh. Ya, karena saya itu memang terbiasa tidak mau menjadi biasa-biasa aja teman-teman. Ya, maunya adalah yang tampil. Maunya adalah ya kalau teman-teman tidak menjadi nomor 1, teman-teman tidak akan muncul ke permukaan. Teman-teman tidak akan tampil. Gitu. Ya, so di situ teman-teman ya, apa yang saya lakukan? Saya lakukan perubahan. Yang awalnya saya cuma ikut dari Prudential aja. Ikut M3 misalkan, ya ikut Saturday Motivation aja. Ya saya mulai ikut training-training dari luar, pengembangan diri ya. Ikut training-training seperti apa sih? Ikut training-training mentoring ya teman-teman. Sekarang pun Prudential punya mentoring MDRT ya. Nah teman-teman mungkin yang
eligible untuk ikut, kalau saya nggak salah yang belum MDRT lebih dari 3 kali kalau saya tidak salah gitu ya. Teman-teman kalau bisa ikut ya teman-teman ikut. Gitu loh. Kenapa? Karena teman-teman akan bertemu dengan orang-orang dari agensi yang berbeda, yang mana bisa saling bertukar pikiran, yang mana bisa sama-sama belajar teman-teman. Ya, so saya ikut mentoring itu. Ya, saya ikut mentoring waktu itu, tapi memang saya ikut mentoringnya waktu itu udah tahun 2020 teman-teman ya, udah 7 tahun saya di Prudential baru saya ikut. Ya, sekarang teman-teman ya, ketika kita tahu ya, ketika kita tahu bahwa kita mau finish ya, ketika kita punya goal, tentunya kita harus memulai. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya teman-teman, itu saya sudah kasih clue dikit gitu ya. Pertanyaan saya adalah, what are the 2 hardest things in life menurut teman-teman? Ya, ketika saya tahu gitu ya, saya punya goal. Ketika saya punya goal, tentunya kan goal saya apa nih? Nah, teman-teman, di dalam kehidupan ya, dalam kehidupan kita nih, ada 2 hal yang sangat sulit menurut kita. Nah, biasanya kalau saya nanya gitu ya, mereka bilang apa sih? Iya, mencapai goal itu adalah hal yang tersulit. Yang mencapai goal itu hal tersulit dalam hidup. Ya, ada juga yang bilang prospek itu hal tersulit dalam hidup. Saya emang semua orang prospek gitu ya, kayak lu gitu kan. Kan gak semuanya gitu kan, kita ngomong secara general. Ya, tapi yang saya mau bilang adalah the hardest things in life itu ada 2. Ketika kita mau memulai teman-teman. Ya, ketika kita mau memulai sesuatu dan ketika kita mau menyelesaikannya. Ya, tapi sebelum kita menyelesaikan, kita lihat dulu ketika kita mau memulai teman-teman. Ya, di saat kita mau memulai, kita menghadapi ketakutan. Ya, ada keraguan-raguan, ada overthinking. Sama, waktu dulu ya teman-teman, saya begitu join, udah selesai, begitu lulus AJI, lalu mama saya bilang ada seperti begini kejadiannya, klaim papa kamu tidak dibayarkan segala macam gitu kan. Itu muncul teman-teman, keraguan-raguan. Muncul overthinking, waduh ini bener gak nih gue jalanin bisnis Prudential seperti ini. Ya teman-teman, pada akhirnya ya keraguan-raguan itu yang harus kita hilangkan. Bagaimana caranya? Ya ketemu teman-teman dengan leader, ketemu dengan ikut acara seperti ini. Untuk apa sih? Ya untuk dapat yang namanya penguatan. Pasti teman-teman, namanya kita udah prospek gitu ya, dari hari Senin sampai hari Jumat, ditolak-tolakin sama orang, lalu kita ya udahlah hari Sabtunya, hari Minggunya gue malas-malasan aja deh di rumah deh. Nggak usah lah gue datang ke kantor gitu kan untuk dapat motivasi. Nggak bisa teman-teman. Ya, motivasi itu tetap kita butuhkan. Ya untuk apa? Ya untuk kita jalan. Walaupun motivasi itu bukan yang utama teman-teman. Disiplin yang paling utama. Ya, disiplin akan mengalahkan motivasi. Tapi kalau teman-teman disiplin melakukan sesuatu pun tanpa ada motivasinya, tanpa ada tujuannya, tanpa ada goalnya, ya yang kita lakukan ya cuman sekedar kita lakukan tanpa tahu tujuan jelasnya itu apa. Ya, lalu yang kedua, breaking the inertia. Ya, inersia itu kalau teman-teman belajar fisika gitu ya, kita pindah teknik dikit gitu ya. Teman-teman kalau belajar fisika, inersia itu adalah kita bilangnya hukum kelembaman. Hukum kelembaman itu adalah seperti ini. Kecenderungan sesuatu untuk mempertahankan posisinya. Ya, kalau orang-orang kita gitu ya, kalau di industri kita suka bilangnya itu adalah comfort zone teman-teman. Ya, bagaimana kita keluar dari comfort zone, ya comfort zone. Nah, breaking the inertia itu berarti kayak gini teman-teman, ketika contoh ya gini, mobil melaju. Begitu dia mau rem, kita mau rem, otomatis kita ikut ke depan gitu kan. Nah itu salah satu dari penerapan hukum inersia. Nah sama halnya teman-teman, kalau misalkan ya kita udah berada di jalan nih, misalkan ya nyaman sebagai pekerja, nyaman sebagai karyawan. Kita nyaman sebagai karyawan terus kita mau berbelok sedikit ke bisnis Prudential. Itu akan dimulai dengan perasaan tidak nyaman, pasti. Nah sekarang bagaimana caranya kita mau break rasa tidak nyaman itu. Keluar dari zona nyaman kita supaya kita bisa bertumbuh. Yaitu ketika kita memulai, teman-teman akan menghadapi yang seperti itu. Pasti akan menghadapi yang seperti itu. Bagaimana saya pindah kuadran, bagaimana saya yang awalnya nyaman bekerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Bagaimana saya berpindah supaya saya mengatur waktu saya sendiri. Supaya saya tetap bisa jalankan bisnis Prudential. Ya kayak gitu teman-teman.
Ya, dan yang ketiga adalah letting go of perfectionism. Ya, kenapa saya masukkan ini juga menjadi hambatan satu saat kita mau memulai. Ya, bagaimana kita itu tidak perlu perfeksionis tapi kita lakukan aja. Karena saya punya tim, ya, ini tim saya yakin nggak ada di sini teman-teman. Ya, adanya tim saya tuh. Nah, tim saya itu ya, begitu saya tanya, udah prospek belum? Ya, kamu prospek siapa? List namanya. Yang ini sudah belum? Ya, kamu ceritanya apa? Tahu nggak jawabannya apa teman-teman? Aduh, belum nih. Presentasinya sepertinya belum saya kuasai. Ya, so teman-teman, presentasi kita akan kuasai ketika kita menjalankan aja, ketika kita melakukan aja. Ya, kita tidak akan bisa nih sampai udah menguasai presentasi, udah hafal gitu ya, baru kita jalan. Tetap pasti akan ada kakunya teman-teman. Ya, tapi ketika kita sambil menjalankan, sambil melakukan teman-teman ya, nah di situ kita akan pelan-pelan belajar dan akhirnya apa yang kita lakukan menjadi perfect. Ya, the secret of getting ahead is getting started. Ya, itu bukan kata Rico teman-teman, itu kata si Mark Twain ya. Itu dia bilang pokoknya intinya adalah lu mulai aja lah. Ya, gampangnya kayak gitu. Ya, lalu kesulitan yang kedua itu ketika kita mau menyelesaikan apa yang kita mulai. Banyak kok teman-teman ya, banyak kok di antara kita ya, teman-teman di luaran sana, bukan di antara sini, teman-teman kita di luaran sana gitu ya. Itu udah mau memulai, ya udah melakukan, udah jalanin. Tapi begitu dia lihat, wah kok agak jauh gitu ya dari goal saya. Akhirnya dia stop. Dia stop, bukan finish teman-teman. Dia stop, dia berhenti. Nah, bagaimana kesulitan yang kedua ini kita hadapin teman-teman. Ya, padahal maksudnya gini loh, kita harus terus pushing through fatigue and distraction. Ya, udah pastilah kita pasti merasa lelah. Kita melewatin gitu ya, kita melewatin hari-hari menjalani. Terus kita merasa lelah ya, ada distraction. Ada gangguan. Ya, saya prospek nggak closing, lalu tiba-tiba ada teman yang datang gitu ya, ada teman yang datang, udahlah, kan gue udah bilang bisnis prudensial itu susah. Udahlah, kan gue udah bilang kita ini nggak bisa di bisnis prudensial. Ya, yang kayak gitu teman-teman, itu adalah hambatan-hambatan yang membuat kita mungkin akan berhenti dan tidak menyelesaikan sampai garis finish teman-teman. Staying committed when motivation fades, ya. Tapi teman-teman, bagaimana ketika hambatan itu datang dan kita tetap komitmen untuk mencapai apa yang menjadi goal kita. Tetap punya motivasi tetap kita komitmen teman-teman yang tadi saya bilang. Makanya ya, ketika motivation fades, ketika motivationnya itu sudah memudar, motivasinya itu tidak ada, ya, disiplin teman-teman yang akan menggerakkan. So kenapa disiplin itu lebih penting daripada motivasi? Ya teman-teman tanyalah hari ini gitu ya kepada leader-leader senior yang ada di Enrich Victory teman-teman. Kenapa mereka masih bertahan sampai hari ini teman-teman? Bukan hanya karena motivasi, tapi karena disiplin. Secapek-capeknya mereka udah ditolak teman-teman, besok bangun pagi dia lupakan penolakan yang kemarin, dia tetap jalan hari ini disiplin sesuai dengan agendanya. Itu teman-teman yang membuat kita akan tetap berjalan di bisnis prudensial. Ya, many starts well, but only few can finish strong teman-teman. Ya, banyak orang itu dia start, kita sama-sama kok, kita ikut kick off gitu ya, kick off prudensial kita ikut bareng-bareng. Itu kita mulainya sama-sama teman-teman, argonya dari nol. Ya, semua argonya dari nol. Tapi pada akhirnya teman-teman di akhir tahun, ada yang menyelesaikan 100 juta, ada yang menyelesaikan 200 juta, ada yang menyelesaikan 300 juta dan promosi AAB, ada yang menyelesaikan 900 juta dan promosi AB, ada yang menyelesaikan 2 miliar, semuanya tergantung goal teman-teman aja. Ya. Oke, ini saya cerita sedikit ya teman-teman, 2020 journey. Ya teman-teman, berlalu gitu ya, dari tahun 2013, 2014 sampai dengan 2019, saya termasuk yang ya kalau saya bisa bilang gitu ya, pada umumnya lah, pebisnis prudensial pada umumnya aja gitu loh. Yang saya capai nggak? Ya capai, saya capainya apa sih? Star Club, MDRT, ya PCC udah pernah belum? PCC tahun 2018 ya. Tapi di situ sampai di satu titik di mana saya berpikir bahwa ini bukan Rico. Ya, ini bukan Rico yang biasanya. Karena saya tidak mau menjadi biasa-biasa saja. Nah, di 2020 journey itu dimulai teman-teman. Sama ya, saya yakin di bulan Januari kita semuanya setting goal.
Ya, saya pun melakukan hal yang sama. Saya goal setting di tahun 2020 bulan Januari. Target saya waktu itu adalah saya mau capai MDRT tahun ketiga saya, teman-teman. Simple banget, nggak yang lain-lain, nggak aneh-aneh, teman-teman. Nggak minta yang tinggi-tinggi gitu ya. Saya mau capai MDRT tahun ketiga. Ya, lalu di bulan Maret case COVID yang pertama masuk ke Indonesia ya. Kalau teman-teman ingat ya, tanggal 2 Maret itu case COVID, udah mau perayaan yang kesekian tahun ya, berarti 2 hari lagi gitu ya. Tanggal 2 Maret case COVID pertama masuk ke Indonesia, teman-teman. Ya, di situ teman-teman kita semuanya yang punya goal itu rada-rada buyar, teman-teman. Kenapa? Karena kita kan ada PSBB. Teman-teman kalau tahu ya, PSBB kita dibatasin, kantor-kantor ditutup, supermarket ditutup, mall-mall ditutup, ya kafe-kafe shop orang nggak bisa ketemu orang, kantor pun ditutup. Kita mau ketemu orang gimana? Selain ke rumah dia, ya. Tapi teman-teman, ketika bulan Maret itu saya tutup dengan tidak mencapai apa-apa, saya kembali lagi di bulan Mei. Ya, saya kembali lagi di bulan Mei, kembali pada goal saya, bahkan lebih tinggi. Kenapa? Karena di bulan Mei itu teman-teman, di tahun 2020 dari MDRT Internasional itu mengumumkan ada adjustment target. Ya, diumumkan ada adjustment target waktu itu. Lalu yang awalnya MDRT itu 580 sekian, di-adjust menjadi 460 sekian. Lalu yang saya lihat adalah bukan berapa MDRT-nya, tapi berapa kalau saya mau capai COT. Dan ternyata waktu itu COT-nya adalah angkanya 1,7 miliar, di-adjust menjadi 1,3 sekian miliar, teman-teman. Nah, di situ saya kan berpikir, wah ini adalah satu kesempatan buat saya untuk bisa mencapai lebih, mumpung ada adjustment gitu ya. Tapi ya saya nggak tahu apapun hasilnya. Tapi saya naikkan goal saya, teman-teman. Di bulan Mei tahun 2020 saya bilang tahun ini akan menjadi tahun pertama saya mencapai court of the table. Ya, lalu di bulan Juli itu udah nekat ngomong mau COT, tapi ternyata MDRT-nya baru di bulan Juli, teman-teman. Ya, MDRT-nya saya capai di bulan Juli. Nah, saya bilang oke, ini sudah sesuai nih ya. Maksudnya goalnya nih masih oke, harusnya saya masih dapat. Nah, yang awalnya saya goal adalah oke saya mau COT, berarti di bulan Desember. Tuhan berikan lain, teman-teman. Tuhan bilang saya kasih lebih cepat deh, di bulan September aja lu capai COT, Riko. Ya, di tahun 2020 di masa COVID yang orang bilang sulit banget, teman-teman. Nah, dari situ teman-teman, saya bilang waktu itu sama leader saya gitu ya, si Kojol itu saya telepon, saya bilang, "Kok, gue udah capai COT nih bulan September. Ya, gue istirahat ya, gue udah istirahat dulu 3 bulan, nanti gue mulai lagi di bulan Januari." Lalu leader saya bilang gitu ya, "Lu gila ya, lu ngapain berhenti? Kenapa lu tidak lanjutin aja sampai capai TOT, mumpung lu udah tanggung nih." Saya bilang ya waktu itu ya, leader saya agak-agak gila nih ya. Orang saya capai 9 bulan untuk capai 1 kali COT. Teman-teman tahu ya, MDRT COT-nya adalah 3 kalinya, TOT-nya adalah 6 kalinya. Ya, TOT adalah 6 kalinya MDRT atau 2 kalinya COT. Nah, di situ saya bilang, leader gitu ya. Kok, gue tuh capai COT tuh 9 bulan. Kalau lu minta TOT berarti gue harus capai COT 1 kali lagi dalam 3 bulan. Artinya 3 kali MDRT dalam 3 bulan atau setiap bulan MDRT. Nah, teman-teman, saya cuma berpikir kayak ya udah sudah di challenge sama leader gitu kan. Saya tidak mengiyakan, saya nggak bilang iya gue TOT gitu kan. Tapi saya nggak menolak juga bahwa saya bilang nggak bisa gitu. Saya bilang gini, kok yang lu tahu adalah gue lakukan yang terbaik sampai dengan akhir tahun. Ya, nah teman-teman itu yang saya lakukan sampai dengan akhir tahun. Prospek via online, ya WA aja, broadcast WA sebanyak-banyaknya, teman-teman. Ya, lalu saya lihat di Instagram misalkan, ya saya Instagram itu saya lihat adalah bukan follower saya, tapi teman-teman yang saya follow. Yang mana yang saya follow itu bukan hanya agen asuransi, teman-teman. Teman-teman kalau teman-teman follow-nya agen-agen asuransi aja ya, bocuan teman-teman. Ya, nggak ada untungnya. Teman-teman kalau mau follow, teman-teman follow adalah orang-orang yang tidak teman-teman kenal. Ya, mungkin adalah temannya teman, ya buka lingkungan baru temannya teman. Kenapa? Begitu saya follow, ya saya lihat teman saya gitu kan. Saya lihat maksudnya di Instagram dia lagi upload anaknya mungkin. Dia upload rumah baru mungkin. Dia upload apapun itu, teman-teman. Ya, dia paling contoh gampang adalah dia upload anaknya. Gue kan bilang, anak lu udah gede juga ya. Udah lama nih kita nggak jumpa ya, udah lama kita nggak jumpa. Lu ngomong-ngomong gimana? Ini waktu kita cerita waktu masa COVID ya. Lu gimana di masa COVID? Suami lu gimana? Kerjaan gimana?
Kan itu adalah ice breaking teman-teman untuk membuka percakapan untuk masuk. Ya, dan itu saya pakai sampai dengan hari ini. Ya kita nggak bahas COVID lagi dong teman-teman, kita bahasnya yang lain. Ya, makanya saya temukan pola itu bahwa saya nggak perlu buat janji temu yang kayak gimana-gimana, cukup dengan interaksi buka pembicaraan, ya nanti ajak ngopi, ya ajak ngeteh sore, apapun itu, tea time atau apapun itu teman-teman. Dan kita tidak membicarakan soal prudensial dulu sampai dengan kita ketemu. Nah itu yang saya lakukan teman-teman. Ya kalau saya waktu itu posisinya udah selesai, saya di Instagram, saya akan bawa pembicaraan ke WhatsApp. Nah dari WhatsApp baru saya masuk. Banyak nggak penolakan? Banyak banget teman-teman. Penolakannya banyak banget. Di masa itu dari September ya teman-teman ya, saya chatnya orang berapa banyak teman-teman? Sehari lebih dari 6 orang. Teman-teman cuma diminta ketemu 2 orang ya. Saya chatnya itu 6 orang. Ya saya basa-basi manis, bukan basa-basi manis-manis gitu. Maksudnya basa-basi bertanya, ice breaking di Instagram gitu ya. Itu lebih dari 10 orang satu hari teman-teman yang saya lihat. Ya mungkin hari ini ya, dan maksudnya gini loh. Kita jangan bilang wah yang saya follow dikit terbatas. Habis enggak. Teman-teman kita habis chat dengan dia hari ini. Ya masa kita enggak chat lagi? Kita chat lagi teman-teman minggu depan. Kalau dia maksudnya ada upload sesuatu yang baru kayak gitu. Jadi interaksi itu terbentuk dari situ teman-teman. Ya. Nah, itu yang saya lakukan teman-teman dan pada akhirnya ya puji Tuhan di bulan Desembernya saya tutup dengan TOT pertama saya waktu itu. Ya, saya berpikir ya, thank you teman-teman. Saya berpikir ya, oke, saya menemukan satu pola yang mana prospek itu tidak harus langsung ketemu. Prospek itu bukan berarti saya ketemu langsung harus presentasi gitu loh. Ya, karena di masa sekarang orang tuh udah melek teman-teman. Orang tuh udah melek tentang yang namanya asuransi, paling dasar deh asuransi kesehatan. Kalau misalkan kita datang ketemu dan langsung presentasi, orang akan berpikir kenapa gue harus ambil sama lu? Kenapa gue gak harus ambil sama agent yang lain? Temen gue juga banyak agent, temen dekat gue banyak agent. So apa yang saya lakukan teman-teman? Saya selalu membentuk market dulu. Ya, saya membentuk market dulu, ya bikin komunitasnya dulu, teman mainnya dulu, baru dari situ kita pelan-pelan orang akan lihat kok teman-teman. Ya, ini simple rule, ini saya yakin teman-teman tahulah ya. Tapi banyak yang tahu, hanya sedikit yang melakukan teman-teman. Ya, paling gampang ya resultnya adalah dari aktivitas kali case size kita kali conversion rate. Apa sih itu aktivitas, apa sih case size, apa sih conversion rate gitu ya. Activity adalah yang tadi teman-teman aktivitas yang saya lakukan. Ingat teman-teman tetap harus catat ya jumlah ketemu orangnya berapa. Ya mungkin 2 orang, 3 orang sehari. Ketemunya ngapain? Apakah harus presentasi? Tidak teman-teman. Ketemunya apa sih? Ngopi, fact finding. Fact finding belum tentu harus presentasi teman-teman. Karena ketika teman-teman datang pertemuan pertama langsung presentasi, nggak akan ada pertemuan kedua teman-teman. Percaya nggak akan ada pertemuan kedua. Ya, ketika teman-teman catat gitu ya, maksudnya tahu nih berapa orang yang saya temuin. Tapi teman-teman aktivitas bukan hanya sebatas ketemu orang. Aktivitas kayak yang tadi teman-teman, ya chit-chat di Instagram, itu saya catat. Maksudnya itu saya anggap sebagai aktivitas saya, aktivitas pribadi saya. Itulah yang saya sebut marketing diri. Marketing diri untuk apa sih? Marketing diri untuk memperkenalkan bahwa saya Riko Lisarip, saya di Prudential dan saya berprestasi di Prudential. That's it, sebatas itu aja teman-teman. Jadi orang tahu. Nah apa yang saya lakukan dari aktivitas selain dari chit-chat tadi gitu ya. Termasuk upload-upload di Instagram. Ya teman-teman kalau mungkin ada follow saya di Instagram, kalau teman-teman lihat isi Instagram saya tidak akan pernah ngepost di story, di feeds, Prucinta program cashback 30%, nggak akan teman-teman, nggak akan pernah lihat itu teman-teman. Ya kalau nggak teman-teman, misalkan ya program apa gitu ya, perumapan, program apa, nggak akan teman-teman. Itu teman-teman kita sampaikan kepada mereka via Japri atau kita sampaikan kepada mereka saat kita ketemu. So apa yang harusnya teman-teman lakukan untuk branding diri? Teman-teman ingat loh, teman-teman ini marketing diri, bukan marketing Prudential. Ya teman-teman kalau marketing Prudential teman-teman boleh ngepost produk. Tapi sekali lagi teman-teman marketing diri. Karena orang itu mau ngambil sama kita bukan karena produknya teman-teman. Orang itu mau ngambil sama kita karena siapa diri kita. Bagaimana branding diri kita. Ya, so thank you. Teman-teman apa sih aktivitas, apa sih yang saya post? Yang saya post satu, kalau saya jalan-jalan saya ngepost. Ya, yang kedua kalau saya prestasi itu saya ngepost. Prestasi.
Teman-teman, prestasi haruskah prestasi nasional? Enggak. Haruskah prestasi agensi? Tidak juga harus prestasi agensi yang besar. Karena saya yakin gitu loh, kan pasti ada teman-teman yang baru gitu ya. Teman-teman yang baru gitu, terus bagaimana sih bersaing dengan senior. Tapi tadi saya lihat di sini bagus gitu ya. Ada yang pecah telur, dimunculin fotonya, itu yang kita lakukan teman-teman. Supaya apa? Yang pecah telur pun, yang rookie agent pun, mereka punya satu panggung yang mana oh bisa nih gue upload di sosial media. Karena dari yang kontes-kontes atau dari penghargaan kecil-kecil itu ya, dari skala grup kecil ke skala agensi, ke skala region, baru kita bisa ke skala nasional teman-teman. Nah itu yang saya lakukan dari dulu ya. Jadi punya penghargaan kecil itu tetap di post, tetap dikasih tahu gitu ya. Ya saya cuma sekedar mau kasih tahu ke orang-orang bahwa oh iya nih gue di Prudential dan gue berprestasi. Prestasi gue mau besar mau kecil lu gak tahu, yang penting lu tahu gue berprestasi. Gitu teman-teman. Ya, lalu ya yang selanjutnya dilakukan apa sih? Bukti klaim. Bukti klaim itu tetap saya akan ngepost teman-teman. Karena klaim itu kan gini loh, ketimbang kita ngepost produk, lebih penting kita ngepost bukti klaimnya. Gitu ya, produk tuh ya orang bisa baca sendiri di flyer. Kenapa nih gue harus ini? Tapi kalau klaim, kenapa sampai klaim itu bisa cair? Kita yang punya peranan di situ teman-teman. Ya disitulah agent bekerja kan. Kita bukan bekerja dengan prospek gitu-gitu, kita bekerja enggak. Kita bekerja yang sesungguhnya untuk nasabah kita adalah di saat kita berhasil memproteksi mereka, klaimnya berhasil teman-teman. So bukti klaim itu biasanya saya pasti post teman-teman. Nah tujuannya saya ngepost yang kayak tadi itu untuk apa sih? Misalkan ya, saya punya teman yang mungkin baru kenal atau mungkin dari circle yang baru berteman gitu kan. Dia lihat nih, oh ini anak hobinya jalan-jalan. Ya dari situ bisa ngobrol, mungkin dia mau nanya misalkan. Dia mau nanya ini, lu kalau misalkan pergi ke Amsterdam, ya kalau mau tinggal di mana sih? Ambil hotel di mana sih? Misalkan saya tahu ya kita kan bisa bertukar informasi teman-teman. Kayak gitu, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk interaksi. Interaksi untuk apa sih? Ya untuk bangun pasar. Ya, untuk membangun relasi kita. Lalu case size ya teman-teman. Yang kedua kita berbicara tentang case size. The average value of each case or sale. Ya, jadi itu adalah berapa sih case size lu, berapa sih besarnya yang saya bilang tadi ya teman-teman ya. Dulu dengan 30 case saya tutup 400-an juta. Ya, di tahun 2020 dengan 30 case. Ya, dengan 30 case saya tutup di 2,7 miliar teman-teman. Di tahun 2023, thank you teman-teman, di tahun 2023 dengan jumlah case yang hampir sama teman-teman, 30 case. Ya tahun 2023 itu saya tutup di OT kedua saya waktu itu dengan 4,2 miliar teman-teman, hampir 30 case juga. Artinya apa teman-teman? Artinya case size-nya meningkat. Kenapa case size-nya meningkat? Karena marketnya meningkat. Kalau marketnya meningkat berarti marketing diri saya harusnya berhasil, teruji teman-teman. Itu yang saya lakukan. Ya, misalkan saya pergi driving range main golf gitu ya. Ya udah driving aja, nggak tahu entah tongkatnya yang terbang kayak apa bolanya yang terbang gitu kan. Tapi kan yang masuk ke story, yang di post yang mana teman-teman? Yang bagus dong tentunya kan. Orang lihat teman saya ternyata yang suka main golf gitu ya, ngobrol jadinya. Begitu ngobrol, ngajakinlah ketemu ngopi, udah lama nggak ketemu. Dari situ teman-teman. Jadi kebanyakan tuh yang saya lakukan seperti itu teman-teman. Karena orang-orang itu tidak akan tertarik melihat apa yang lu jual gitu loh. Enggak, orang-orang tuh tertarik melihat ini orang ngapain sih. Gitu, itu kuncinya teman-teman. Ini orang ngapain sih? Itulah cara kita mengembangkan market teman-teman. Tapi ada juga misalkan ya teman-teman saya masih punya enggak case yang 10 juta 1 tahun preminya 15 juta ada teman-teman. Karena suatu saat nanti 10 tahun yang akan datang orang-orang inilah yang akan menjadi big case-nya saya. Gitu. Karena yang saya dapatkan hari ini teman-teman itu adalah mereka-mereka yang 10 tahun lalu itu bahkan mau ngambil 500 ribu nggak mau teman-teman. 10 tahun lalu itu mau ngambil yang kecil aja sekedar asuransi kesehatan nggak mau. Belum mampu, ada juga yang kayak gitu ya, ada yang belum mampu teman-teman. Tapi hari ini mereka lah yang menjadi klien kita. Kenapa klien saya? Karena ya kita mempertahankan teman-teman. Ya kita mempertahankan hubungan, saya tetap eksis, tetap ada dan mereka lihat, oh iya nih ini agent saya berprestasi. Dan yang ketiga adalah conversion rate teman-teman. Itu adalah persentasi berapa sih dari aktivitas berapa sih hasil yang saya dapatkan. Gampangnya kayak gini, dari 10 orang deh gue closing berapa sih? 1, itu conversion rate, artinya 10%. Ya, tapi teman-teman conversion rate itu kabar baiknya
adalah hal yang paling mudah kita atur. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan skill teman-teman. Skill datangnya dari mana? Dari training yang teman-teman yang kita ikutin. Ya, teman-teman hari ini ikut sesi motivasi, ya mungkin sedikit banyak dapat 1-2 skill mungkin. Ya, nanti siangnya ada training mungkin teman-teman. Ya teman-teman belajar dari situ, belajar cara presentasi seperti apa, belajar produk seperti apa. Itu yang akan membuat conversion rate kita itu meningkat. Misalkan yang sebelumnya 10% jadinya 30%. Ya, saya prospek 10, saya closingnya 3. Yang kayak gitu teman-teman. Asalnya dari training, asalnya dari sesi-sesi seperti ini, asalnya dari belajar. Ya, so clear ya teman-teman bahwa hasil yang teman-teman dapatkan itu nggak bisa bohong. Didapat dari aktivitasnya teman-teman. Yang mana teman-teman yang atur aktivitasnya, mau kerjanya dari pagi sampai malam atau dari subuh sampai subuh lagi terserah gitu ya, teman-teman yang atur. Lalu case size-nya itu teman-teman juga bisa atur, tapi itu takes time. Ya, itu karena berhubungan dengan diri kita, marketing diri kita sendiri. Bagaimana orang percaya mau ambil sama kita dan berkaitan dengan conversion rate teman-teman. Ya, bagaimana skill saya, bagaimana kemampuan saya ditanya A, saya bisa jawab, saya ditanya B, saya bisa jawab. Itu teman-teman berkaitan dengan conversion rate. Dan teman-teman tahu sekarang ketiganya itu yang mempengaruhi result yang teman-teman dapatkan. So 10 bulan dari sekarang teman-teman, result yang teman-teman dapatkan tentunya ditentukan dari 3 hal ini. Teman-teman lihat di mana yang kurang, itu teman-teman perbaiki. Di mana yang sudah bagus, itu teman-teman tingkatin lagi. Ya, supaya semua goalnya tercapai teman-teman sampai akhir tahun. Ya, ini saya singkat aja, saya yakin karena ini kan sudah ada di ini ya, maksudnya di training ya. Ini aja yang saya biasa pakai. Jadi tidak ada presentasi spesial, tidak ada ilmu-ilmu sihir gitu ya yang bisa closing gede, nggak ada teman-teman. Semuanya udah dikasih tahu. Saya pun belajar hal yang sama. 3 hal yang saya selalu pakai teman-teman adalah health insurance, itu paling dasar. Dulu teman-teman, kita kalau mau menjelaskan health insurance aja orang tuh kayak, enggak lah asuransi. Sekarang enggak teman-teman, orang yang akan nyari. Gue mau nyari asuransi kesehatan. Adik gue mau nyari asuransi kesehatan. Ya, tapi teman-teman saya mau nanya nih. Kalau kita mau berbeda dari yang lainnya. Apakah kita mau bermain di market yang semua orang main, health insurance. Atau kita mau bermain di yang berbeda teman-teman. Kita ngomongnya niche market. Ya, niche produk. Ya kalau saya selalu bilang, saya nggak mau bermain di yang market semua orang mainkan. Saya mainnya pasti di market yang berbeda. So teman-teman, ada kedua yang lebih penting. Ya, misalkan kayak begini teman-teman ya. Ini yang kedua adalah income protection lalu life insurance gitu ya. Health insurance dulu deh kita kupas satu-satu. Ya, health insurance tuh ketika kita ketemu dengan orang ya kita tinggal langsung presentasi misalkan ya. Hari ini teman-teman kita udah nggak punya presentasi-presentasi yang gimana kalau health insurance. Tinggal datang saya kasih tahu bahwa kamu akan dilindungi, diproteksi jika terkena yang namanya risiko sakit, maka kamu nggak perlu khawatir lagi dengan biaya rumah sakit. Misalkan kayak gitu. Plannya apa, wilayahnya di mana, intinya cuma menjelaskan lah. Ya teman-teman ya. Tapi kalau orang udah punya health insurance, saya akan bilang seperti begini. Ada health insurance itu, Koko Cici, health insurance itu hanya memegang 10% dari perencanaan asuransi. Ada yang lebih besar lainnya 90% yang memegang peranan lebih penting. Itu yang namanya income protection. So, Koko Cici, income protection itu cara kerjanya adalah seperti ini. Di saat contoh seseorang terkena yang namanya risiko sakit kritis, misalkan adalah cancer. Ya, nah dari cancer, misalkan dia kena cancer, maka dia harus lakukan yang namanya kemoterapi. Dia harus istirahat panjang. Ya rata-rata orang istirahat adalah 5 tahun. So di saat dia istirahat begitu, otomatis kan ada income yang hilang. Nah income yang hilang tersebut, kalau misalkan kita pakai health insurance, membayarkan untuk rumah sakitnya tentunya. Nah apakah health insurance-nya itu bisa digunakan untuk membayarkan income yang hilang? Untuk apa? Health insurance-nya dipakai untuk uang sekolah anak, untuk biaya hidup, untuk cicilan rumah. Menurut Koko Cici apakah bisa? Nggak perlu tunggu dia jawab teman-teman. Nanti dia bilang, lu nyindir gue gitu kan. Biasanya saya langsung akan bilang kayak begini, saya yakin Koko Cici jawaban kita sama, tidak bisa. So, kenapa tadi Riko bilang ada yang lebih penting, yang memegang peranan lebih penting yaitu income protection. Ya di saat risiko tadi yang Riko sebutkan terjadi, maka semua cicilan, semua uang sekolah anak, semua yang lain-lain ya biaya hidup itu Koko Cici nggak perlu khawatir.
Karena selain ada health insurance yang membayarkan tagihan rumah sakit, income Koko Cici pun semuanya di cover oleh Prudential. Nah, Ci, besarnya income protection itu tergantung dari berapa besar pengeluaran kita. Ya, misalkan teman-teman kita tanya gitu ya sama nasabahnya gitu ya, berapa besarnya pengeluaran kita setiap bulan. Kalau misalkan dibilang adalah setiap income ya, income walaupun judulnya income protection, tapi kita bilang Ci, berapa besarnya income nih kira-kira 1 bulan gitu ya. Jangan, orang sensitif teman-teman, gak akan mau disebut kalau income, tapi kita pakai pendekatan yang berbeda yaitu pengeluaran. Ya, so kita akan tanyakan adalah kita menggunakan pendekatan pengeluaran Ci untuk mendapatkan income protection ini. Nah, Ci kalau boleh tahu besarnya pengeluaran keluarga nih 1 bulan, kira-kira 100 juta ada nggak Ci? Ya kita aja yang masukin angka teman-teman, kira-kira 100 juta ada nggak Ci? Kalau misalkan dia bilang ya kira-kira 100 juta, teman-teman tahu itu kekecilan berarti. Ya, kalau dia langsung jawab iya segitu ya, itu kekecilan teman-teman. Nah biasanya saya akan bilang, oh apa jangan-jangan 100 juta kekecilan Ci? Apa 200, 300 juta Ci? Ya, tapi kalau misalkan dia bilang, kita bilang ya, Ci apakah 100 juta sebulan Ci pengeluaran? Itu dia jawabnya adalah, enggak lah enggak segitu, gede banget. Kita turunin teman-teman. Oh apa mungkin sekitar 50 juta Ci pengeluarannya. Ya kalau ya sekitaran segitulah, berarti angkanya di situ sih teman-teman. Kita negosiasi naik turun. Apa sekitar 75, 80 ya kayak gitu ya. Jadi kayak kita tidak interogasi, kita tidak interview teman-teman, tapi kayak ngobrol santai aja. Ya, ngobrol santai. Let's say kita dapat angkanya 100 juta teman-teman. Ya, let's say kita dapat angkanya 100 juta per bulan pengeluarannya. Saya akan bilang sama dia, Ci setidak-tidaknya Cici dan Koko sekeluarga harus punya income protection sebesar 5 tahun pengeluaran. Ya, 5 tahun pengeluaran. So kalau dia 100 juta sebulan berarti setahun berapa teman-teman? 1,2 M, 5 tahun berapa? 6 M. Ya, 5 tahun itu 6 M teman-teman. Saya akan bilang, Koko Cici tentunya harus punya minimal, paling minim loh ya. Ini paling minim Ci, dalam artian begini, itu hanya 5 tahun. 5 tahun kita asumsi bahwa orang penyembuhan dari masa yang kalau terkena namanya kondisi sakit kritis. So 5 tahun punya 6 miliar. Ya, menurut Koko dan Cici 6 miliar itu Koko siapkan harus langsung 6 miliar atau bisa dicicil nih. Ya kabar baiknya Prudential punya satu program yang mana ini merupakan program yang dicicil. Jadi nggak perlu harus siapin 6 miliar. Ya, jadi program Prudential tuh seperti begini. Koko Cici cukup bayar 5 tahun. Ya, setelah 5 tahun Koko Cici gratis bayar, nggak perlu bayar lagi selama 15 tahun ke depan. So in total adalah 5 plus 15, 20 tahun. Koko Cici akan di cover selama 20 tahun. Kalau misalkan terjadi yang namanya risiko sakit kritis tadi atau tutup usia, maka 6 miliar tersebut akan cair ke rekening langsung dan digunakan oleh keluarga untuk tadi biaya hidup dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan sampai tahun ke-20 tidak terjadi risiko, maka Prudential akan kasih 2 pilihan. Ya, pilihan yang pertama adalah Koko Cici sudah tidak mau dilindungin lagi. Ya, kalau Koko Cici sudah tidak mau dilindungin lagi, ya sudah berarti sudah selesai sampai di sini. Atau yang kedua Koko Cici mau dilindungin sampai usia 88 tahun. Nah kalau misalkan pilih pilihan yang pertama sudah tidak mau dilindungi lagi, maka syaratnya hanya 2. Yang pertama, kalau sudah tidak mau dilindungi lagi maka Prudential bilang kayak gini, sebagai ucapan terima kasih Prudential akan kembalikan semua yang sudah disetorkan di 5 tahun pertama. Ya, itu. Kalau misalkan memilih opsi yang pertama. Kalau pilihnya opsi yang kedua yaitu Koko Cici mau terus di cover sampai dengan usia 88 tahun. Syaratnya ada 2. Yang pertama, ucapan terima kasih tadi ditahan dulu ya sama Prudential, belum diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Koko Cici nggak perlu bayar apa-apa lagi. Karena sesuai dengan kontrak di awal, pembayarannya hanya di 5 tahun di awal. Nah, kalau misalkan pilihan yang kedua tadi, sampai dengan usia 88 tahun terjadi risiko, maka tetap akan cair 6 miliarnya, walaupun sudah tidak bayar apa-apa. Hebatnya program ini, Ci, kalau misalkan sampai dengan usia 88 tahun, masih sehat, tidak pernah klaim risiko sakit kritis, maka di usia 88 tahun Prudential bilang sebagai loyalty bonus, Prudential akan berikan semua sejumlah 6 miliar
yang seharusnya diterima kalau terjadi risiko, tetapi tidak perlu menunggu risiko, tetap akan kita berikan karena kamu adalah nasabah loyalnya Prudential. So secara gampang Riko mau bilang, Ci, program ini terjadi tidak terjadi risiko akan tetap cair senilai 6 miliar yang tadi. Menurut Cici, Koko program ini kurangnya di mana kok? Ya saya nanya kurangnya di mana teman-teman. Kalau saya nanya bagus ya bagus, jawabannya adalah bagus gitu ya. Udah pembicaraan selesai teman-teman, gak ada lanjutan. Nah baru saya masuk teman-teman. Itu kan dia bilang ya kurangnya di mana? Biasa sih jawabannya adalah oke banget nih program ya gitu. Gitu aja. Kalau enggak ya dia cuma diam aja saking terkesimanya mungkin ya teman-teman. Dia diam pun saya lanjut aja teman-teman ya. Koci hari ini saya adalah agent elitnya Prudential. So Cici Koko berkesempatan memiliki program ini up to 8 miliar tanpa medical check up. Nah tadi kan kita lihat bersama Ci kebutuhannya adalah 6 miliar. Nah kira-kira Koko Cici mau kita proses yang 6 miliar atau mau kita proses aja yang 8 miliar di batasan tanpa medical check up. Tapi kita hitung bersama dulu ya Ci, berapa besar gitu ya. Berapa besar pembayarannya di 5 tahun pertama yang dicicil itu. Ya jadi bahasanya adalah ditekankan teman-teman bahwa lu di cover lo sampai 88 tahun, tapi lu bayarnya hanya 5 tahun loh di awal dicicil lagi. Jadi bahasanya aja teman-teman sebenarnya. Ya itu namanya trial closingnya kan. Nanti akan ada objectionnya seperti apa, ya kita lihatlah objectionnya seperti apa. Itu kan udah kelas beda lagi teman-temannya handling objection. Tapi jalan masuknya tuh kira-kira seperti itu. Ya, nah mungkin teman-teman kalau life insurance pun sama ya. Kalau income protection saya biasanya fokusnya pada ada sakit kritisnya, ada jiwanya. Kalau life insurance bisa menggunakan presentasi yang sama gitu kan. Tapi kita fokusnya memang hanya asuransi jiwanya aja. Nah biasanya tuh yang jadi masalah itu adalah ketika kita ketemu dengan orang gitu ya. Ketika kita ketemu dengan orang, bagaimana nih gue udah ngomong panjang lebar, jungkir balik, putar-putar gitu ya. Tapi kapan nih saat yang tepat gue masuk untuk ngomong asuransi? Ada nggak teman-teman masih ngalamin kayak gitu? Ya saya masih ngalamin kok. Hebat teman-teman, gak ada yang ngalamin ya? Ko Erison gak ada yang ngalamin kayak gitu katanya. Gak ada yang ngalamin katanya begitu ketemu udah langsung bisa ngomong asuransi. Ya teman-teman saya masih ngalamin kayak gitu ya. Tapi ini tips aja teman-teman ya. Ini tips aja teman-teman. Kalau misalkan saya udah ketemu dengan calon nasabah di kafe udah ngobrol gitu kan. Terus udah duduk 2 jam ya. Terus saya bingung nih, aduh gue masuk ngomong asuransi dari mana gitu kan. Yang saya lakukan gini teman-teman ya. Saya bilang kayak gini, kok bentar ya, saya ambil handphone saya lihat. Habis itu 30 detik aja teman-teman, jangan lama gitu ya. Saya balas WA baru saya tutup, lalu saya bilang kayak gini, kok sorry ya, ini urgent soalnya saya lagi ngurusin klaim soalnya. Waduh gila banget nih orang klaim batu empedu di Singapura 300 juta kok biayanya. Kok ngomong-ngomong, lu asuransi kesehatan, lu pakai asuransi kesehatan apa kok? Luar negeri gak? Ini soalnya kalau klaim-klaim luar negeri kayak gini biayanya tuh 3 kali lipat dari di Indonesia aja. Baru masuk mulailah bercerita. Kita lihat respon dia seperti apa teman-teman. Gitu. Ya, so biasanya sih seperti itu aja yang saya gunakan teman-teman. Ya, nggak istimewa kan teman-teman, biasa aja sebenarnya kan karena teman-teman gunakan. Yang jadi pertanyaan adalah apakah teman-teman gunakan di market yang tepat? Apakah teman-teman presentasinya dilatih terus-menerus? Ingat teman-teman tidak harus sempurna, tapi presentasi itu harus dilatih. Latihnya di mana? Bukan dengan leader, bukan dengan teman. Latihnya di lapangan, ketemu di lapangan. So saat teman-teman merasa, waduh ini prospek gue yang bagus nih, ya. Teman-teman, saya waktu itu begini, saya berpikir saya mau prospek orang, prospek saya itu bagus, kalau saya salah presentasi ke dia, hilang dong jadinya kan. Yang saya lakukan apa teman-teman? Ya saya presentasi ke market yang mungkin tidak closing, yaitu canvassing. Ya minta waktu presentasi. Teman-teman canvassing, ujungnya apa sih? Dia nggak terima, ya udah kita next cari orang yang mau dengarkan presentasi kita. Tujuannya bukan closing teman-teman, tujuannya hanya untuk saya mau presentasi, latihan. Supaya saat saya presentasi beneran, itu saya presentasinya bagus. Ya, oke. Ini teman-teman ya, kembali sedikit motivasi lagi teman-teman ya. So apa aja sih gitu loh yang harus kita lakukan supaya kita bisa finish strong. Ya ingat teman-teman ya, walaupun masih awal tahun kita harus pastikan kita finish strong dimanapun teman-teman mulai. So paling dekat teman-teman finish Q1. Itu dulu deh, finish Q1 bereskan aktifman gitu ya. Bereskan aktifman apapun itu. Intinya apa teman-teman punya goal di Q1 itu teman-teman harus bereskan semuanya. Nah itu kita bilang kita finish strong Q1. Kalau udah baru kita finish strong semester 1, Q1 dan Q2 berarti ya. So find your why teman-teman. Your purpose, your reason,
for doing what you do. Jadi teman-teman, alasannya teman-teman lakuin tuh apa sih? Alasannya teman-teman di bisnis prudential tuh ngapain? Alasannya teman-teman mau capai promosi AAB, mau capai promosi AB, itu untuk ngapain? Ya, tadi saya ngobrol dengan Mami Yulina, itu Mami Yulina saya panggil ya dari dulu ya. Saya ngobrol dengan Mami Yulina yang tahun ini promosi agency builder. Ya. Dan dia bilang begini, oh ternyata saya dapat poinnya ya. Saya datang sini teman-teman, akhirnya saya belajar sesuatu hal juga gitu ya. Mami Yulina tadi ngomong kayak gini, oh ternyata kenapa tahun ini dia bisa capai agency builder? Karena dia sudah tahu untuk apa dia kejar. Ya, karena dia tahu untuk apa dia kejar. Ya untuk Gerald dia kejar untuk Gerald untuk dapatkan itu. Ya, sebelumnya dia bingung saya kejar agency builder untuk apa? Mungkin saya tidak punya pewaris di bisnis ini. Tapi karena hari ini ya Gerald sudah terlibat dulu ya. Saya waktu join tuh Gerald masih kecil-kecil begini teman-teman. Ya, waktu saya join tuh umurnya dia tuh kayaknya dia masih kecil-kecil begini teman-teman. Ya, hari ini Ci Yulina masih kecil gitu ya. Hari ini Ci Yulina tahu why-nya, kenapa dia harus kejar agency builder supaya dia bisa mewariskan bisnisnya. Ya teman-teman, find your why. Cari apa tujuannya teman-teman di bisnis prudential. Apa yang teman-teman mau lakukan itu. Itu yang membuat teman-teman berlari. Ya, believe in yourself. Udah pasti dong teman-teman ya. Believe in your leaders, in your company. Ya, believe pada diri sendiri, believe pada leader kita. Leader kalau bilang bisa, bisa gitu ya. Kalau leader bilang bisa, lalu saya bilang tidak bisa. Jadi enggak akan jadi teman-teman. Begitu leader kita bilang bisa, kita pun bilang kita bisa. Action teman-teman, yang tadi ya action ya sama dengan aktivitas tadi itu nggak bisa bohong lah. Action aktivitas itu nggak bisa bohong teman-teman. Focus on your goals, stay with your goals and always be positive teman-teman. Berada di lingkungan yang positif selalu, ya. Dan yang keempat adalah berdoa teman-teman. Karena ketika kita hanya berdoa gitu ya, kita berdoa tanpa usaha itu hanya menjadi mimpi aja teman-teman. Tapi kalau kita terus berusaha melakukan tapi kita nggak pernah minta sama Tuhan, itu jadinya nggak ada arahan teman-teman. Kita nggak tahu arahnya jadinya kemana. So, inilah teman-teman yang harus dilakukan. Benerin kita punya mindset, belief-nya kita benerin, kita buat strong belief kita, action kita lakukan dan kita tutup dengan doa teman-teman. Oke, ini sudah mendekati teman-teman ya. The impact of mindset. Ini yang saya bilang teman-teman, kenapa kalau sesi motivasi itu saya banyakkan kasih aja untuk pengisian mindset teman-teman, penguatan aja mindset. Karena saya merasakan itu teman-teman. Ya, saya merasakan itu di hidup saya gitu kan. The impact of mindset teman-teman, ini ketika saya mengikuti Prudential MDRT Annual Meeting tahun 2023 di Macau. Ya, saya ikut ini yang di Macau teman-teman. Waktu saya jalan gitu ya, ada booth kayak gini ya, booth top of the table, ya, ada booth TOT kayak gini. Lalu saya foto teman-teman ya, saya bilang sama teman saya, itu waktu itu, ini tahun 2023 teman-teman ya, bulan Mei 2023. Saya kan waktu itu TOT tahun 2020. Saya bilang sama teman saya, kan gue pernah TOT satu kali, lu tolong dong fotoin gue berdiri gitu ya, foto. Udah dong, cuman foto buat kenang-kenangan aja sebenarnya teman-teman ya. Tapi setelahnya gitu ya, pulang-pulang saya lihat, ganteng juga nih foto gitu ya, upload lah gitu kan. Udahlah saya upload teman-teman. Pas mau diupload bingung captionnya apa ya. Akhirnya teman-teman, saya tulis caption kayak gini, ini saya uploadnya tanggal 22 Mei. Saya tulis captionnya adalah Top of the Table 2021 and Brave Enough to Dream for Top of the Table 2024. TOT 2021 artinya atas produksi 2020. TOT 2024 nantinya Brave Enough to Dream gitu ya. Atas produksi 2023. Ya, ini kan berarti masih berjalan dong produksinya kan teman-teman ya. Saya berani tulis itu, saya upload di tanggal 22 Mei, padahal teman-teman saya MDRT-nya baru di bulan Juni. Ya, jangankan mau mimpi TOT teman-teman, MDRT-nya pun belum capai waktu itu teman-teman di bulan Mei. Ya sebenarnya udahlah saya MDRT dulu, saya beresin di bulan Juni. Ya, lalu ya sama teman-teman, karena saya tahu polanya, saya tahu kerjanya, saya tahu apa yang saya lakukan. Ya, saya tahu mindsetnya harus saya benarkan, lakukan dengan baik gitu ya teman-teman ya. Sama teman-teman, terulang di bulan September saya tutup dengan COT lagi. Nah di sini teman-teman ya, thank you. Di sini saya lihat teman-teman ya, kok pola yang sama di 2023 terulang di 2020. Ya, pola yang sama 2023 terulang di 2020 teman-teman. Harusnya kalau saya tahun 2020 bisa setiap bulan MDRT, di tahun 2023 pun saya bisa lakukan hal yang sama. Ya teman-teman, pakai kacamata kuda ya, fokus di kuartal keempat teman-teman. Dan saya tutup dengan TOT kedua saya waktu itu teman-teman.
Ya, kekuatan mindset. Kekuatan mindset itu dulu teman-teman. Kekuatan mindset kita yang tentukan. Ya, dan memang dari tahun 2020 sampai dengan hari ini saya pokoknya ya putuskan gitu ya. Untuk saya pribadi saya di luar tim gitu ya. Untuk pribadi saya setiap tahun minimal harus COT dan setiap tahun saya COT sampai dengan hari ini teman-teman. Nah, itu yang sudah ditanamkan dari awal tahun teman-teman. Nah, teman-teman beranikah menanamkan mindset seperti itu? Itu dulu. Ya, kalau teman-teman sudah berani tanamkan, percayakah teman-teman bisa mencapai itu? Kalau teman-teman percaya bisa, mau nggak teman-teman lakukan itu? Lakukan pakai kacamata kuda, tutup mata, jalan terus aja teman-teman. Ya, your limits live in your mind. Breakthrough, no one else will do it for you. Ya, itu aja teman-teman sharing dari saya. Sampai jumpa di Lisbon, Madrid, dan Egypt. Thank you. Oke, thank you teman-teman. Mungkin iya. Oke, thank you Koriko, keren banget sesinya ya. Nah, teman-teman, kita next ini kita mau ada penghargaan dulu kok dari Enrich Victory yang akan diwakilkan oleh Koko Erison, boleh. Boleh kasih applause teman-teman. Shadows creep, monsters lurk and dragons sleep. Extreme crime, we're on the brink. Every battle makes us think. Potions ready, sword in hand, we'll conquer foes, reclaim the land. Oke, ya. Kita mau foto bareng dulu teman-teman. Boleh perwakilan founder boleh maju ke depan. Semuanya boleh bangkit Perwakilan berdiri. founder iya. Semuanya bangkit berdiri ya. Teman-teman nanti habis foto kita mau bikin video dulu. Jadi nanti ditahan dulu ya. Stats are climbing, skills are sharp. In this game we play our parts. From the forest to the plains, we face the challenges, break the chains. Bosses near the final test, give it all, we are the best. Every hit and every spell will break the Yuk, boss and foto dulu semua tangannya 7.